wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya citaku, pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Anak-anak, pernahkah anak-anak melihat buku-buku di atas? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara Eng. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis-penulis cerita anak lainnya? Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. 1. Melestarikan budaya bangsa. 2. Membantu anak senang membaca. 3. Membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. 4. Memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Apakah manfaat membaca untukmu? Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Menjelaskan makna puisi. Saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Untuk itu, lakukan hal-hal berikut. 1. Bayangkan cita-citamu, lalu ceritakan kehebatan cita-citamu tersebut. Ceritakan bagaimana cita-citamu akan berguna bagi orang lain di sekitarmu. 2. Buatlah beberapa kata kunci dari setiap gagasan yang kamu miliki. 3. Rangkailah gagasan-gagasan tersebut sehingga menjadi puisi yang utuh. 4. Pilihlah kata-kata yang memiliki rima hampir serupa. 5. Tuliskan puisimu di dalam buku catatanmu. 6. Bacakan puisimu kepada teman sebangkumu. 7. Tukarkan puisimu dengan puisi milik teman sebangkumu. 8. Cobalah untuk menuliskan makna puisi-puisi temanmu di dalam sebuah paragraf. Tuliskan makna puisi temanmu di tempat yang telah disediakan. 9. Bacakan makna puisi milik temanmu. Dengarkan puisi berikut ini. Puisi yang berjudul Cita-citaku menjadi dokter. Cita-citaku menjadi dokter. Karya Siti. Kuiringi langkahku dengan harapan, semangat membara gapai tujuan. Demi cita-cita yang kuinginkan. Meski penuh cobaan dan tantangan, seragam putih menebar senyuman, pengabdian menjadi satu tujuan. Cekatan juga
penuh kesabaran, dipercaya dan penuh pengabdian, penolong nyawa banyak orang yang sedang dalam kesusahan. Aku ingin seperti dia di masa datang, jadi dokter untuk yang membutuhkan. Puisi di atas tentang keinginan menjadi dokter. Harus berusaha keras untuk meraihnya. Karena seorang dokter itu adalah mempunyai tugas yang sangat mulia, membantu orang yang kesusahan. Anak-anak, Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Perhatikan gambar-gambar di atas. Makanan khas daerah kini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Contohnya ada pecel, soto, papeda, bika Ambon, dan masih banyak lagi. Nah anak-anak, kalian bisa mencari lagi ya, bisa browsing di internet. Oke, sekarang lakukan kegiatan berikut ini bersama dengan sekelompokmu. 1. Kamu dan kelompokmu akan melanjutkan kegiatan sebelumnya tentang keragaman budaya orang-orang yang berada di sekitarmu. Sebelumnya, kamu dan kelompokmu mencari tahu keragaman rumah adat yang berasal dari suku-suku yang berbeda. Kali ini, kamu akan menggali lebih dalam tentang bahasa daerah dan makanan khas mereka. Kamu akan menuangkannya dalam bentuk poster. 2. Siapkan sebuah kertas ukuran A3. Kamu dapat juga menggunakan sebuah kertas karton dengan ukuran yang sama. 3. Buatlah daftar makanan khas Nusantara yang sudah pernah kalian nikmati sebelumnya. Jelaskan dan cari tahu bahan-bahan yang digunakan. 4. Buat juga daftar makanan khas Nusantara yang ingin kamu nikmati. Jelaskan berasal dari daerah mana dan alasan mengapa kamu ingin mencobanya. 5. Pada bagian yang lain dari postermu, siapkan 1 atau 2 kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia. Misalnya, siapa namamu? Lalu carilah makna yang sama dalam berbagai bahasa daerah di Nusantara. Pilihlah paling banyak 5 bahasa daerah. 6. Gunakan contoh berikut ini untuk membantumu. 7. Tuliskan semua manfaat yang kamu dapatkan dengan mempelajari bahasa daerah dan makanan khas daerah Nusantara. 8. Jelaskan dan presentasikan hasil pekerjaan kelompokmu di depan kelas dengan percaya diri. Nah, sekarang anak-anak perhatikan tabel di bawah ini. Nanti anak-anak membuat seperti ini ya. Di sebelah kiri ada bahasa daerah di Nusantara.
ada siapa namamu dalam bahasa Jawa. Contohnya, sinten nami panjenengan. Ini dalam bahasa Jawa. Nanti sebelahnya ada gambar makanan khas daerah, nama asalnya, keunikannya. Ini sebagai contoh ya. Siapa namamu dalam bahasa Jawa, sinten nami panjenengan. Nah, ini ada makanan khas jenang Kudus, asal kota Kudus, Jawa Tengah. Keunikannya, teksturnya empuk dan lembut dan cita rasa manis yang khas. Selanjutnya dengan bahasa Sunda ya. Siapa namamu? Dalam bahasa Sunda, saha nami anjeun ya. Nah, ini ada nasi liwet asal Jawa Barat. Keunikan nasi liwet, semua bahan dan bumbu dimasak bersama nasi setengah matang. Selanjutnya ada bahasa Batak. Siapa namamu dalam bahasa Batak? Ise guarmu. Nah, ini ada makanan khas Batak, Bika Ambon, asal Sumatera Utara. Keunikannya, rasanya yang legit berpadu dengan teksturnya yang kenyal. Selanjutnya ada bahasa Padang. Siapa namamu dalam bahasa Padang? Sianamu awak. Nah, ini ada makanan khasnya kue pinyaram, asal Sumatera Barat. Keunikannya rasanya gurih dan manis. Nah, itu tadi anak-anak contoh makanan khas Nusantara dan bahasa daerah di Nusantara. Masih banyak lagi yang lain ya anak-anak. Anak-anak, manfaat mengetahui berbagai bahasa daerah dan makanan khas bagiku adalah aku bisa semakin mengenal bahasa daerah dari Indonesia yang kaya budaya dan mengetahui makanan khasnya yang enak. Nah, sekarang anak-anak bisa menambahi sendiri ya, mencari di internet, searching di Google ya. Bisa menambahkan masih banyak lagi loh yang lainnya, bahasa daerah dan makanan khas Nusantara. Oke, selamat mengerjakan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Wassalamualaikum wabarakatuh. I'm an icon, man. Ain't my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.